Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini, mari kita hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu supaya Allah Subhanahu wa taala melancarkan proses belajar kita dan semoga kalian bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cemerlang. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Ketiga, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal-usul suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Yang keempat, dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Kelima, dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Yang terakhir, yang keenam, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat ya. Anak-anak, demikian tadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini ya. Nah, sebelum kita mengamati gambar-gambar peta yang akan Ibu sajikan ya, Ibu akan menjelaskan dulu apakah yang dimaksud dengan peta ya. Kalau kemarin kita belajar mengenai peta, dan peta, hari ini Ibu akan mengulas sebentar apakah yang dimaksud dengan peta ya. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi ya. Gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu ya. Gambaran permukaan bumi yang dilukiskan meliputi wilayah yang sempit ataupun wilayah yang luas ya. Demikian tadi adalah definisi dari peta. Apa tadi? Ya, betul ya. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi ya. Selanjutnya, perlu diketahui kalian semua bahwa ada dua macam peta ya. Yang perlu kalian ketahui yang pertama yaitu peta umum dan peta khusus. Ada berapa macam peta? Ya, betul ada dua yaitu peta umum dan peta khusus ya. Yang pertama adalah peta umum ya. Perlu kalian ketahui yang pertama adalah peta umum. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, yaitu peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Dalam peta umum, hal yang biasa digambarkan adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di daerah tersebut ya. Yang kedua, sekarang yang kedua adalah peta khusus. Ya. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Ya. Peta khusus disebut juga dengan peta tematik. Peta khusus lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu, misalnya peta kepadatan penduduk Indonesia, peta persebaran suku-suku bangsa Indonesia, dan juga peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Itu contoh-contoh dari sebagian dari contoh dari peta khusus ya. Nah, setelah kalian mengerti dan memahami penjelasan tentang jenis peta, definisi peta, dan jenis-jenis peta tadi, mari kita melangkah ke hal selanjutnya, yaitu mari kita pelajari bersama bagian dari contoh dari peta khusus ya. Yang pertama adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia ya. Di situ digambar ada peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia ya. Kalian perhatikan di gambar ya. Di gambar peta tersebut kalian bisa memperhatikan mana saja daerah yang kepadatan penduduknya yang berlebih.
Dan mana saja daerah yang kepadatan penduduknya jarang ya. Tentunya di situ dilambangkan dengan gambar yang berwarna-warni yang berada di pojok sebelah kiri bawah dari peta ya. Disimbolkan dengan apa? Ya, disimbolkan dengan masing-masing warna yang ada di peta tersebut dengan diberi keterangan jumlah penduduk. Di situ ada warna merah ya, jumlah penduduknya berapa. Kemudian warna oranye, ada juga warna hijau. Di situ menunjukkan warna-warna, masing-masing warna tersebut ada keterangan jumlah penduduknya. Seperti contoh warna merah berarti jumlah penduduknya di atas 1290 berapa ya itu ya, 1299 ya. Kemudian yang warna hijau di atas sendiri itu jumlah penduduknya kurang dari 10 per kilometer persegi. Jadi kalian bisa mencocokkan warna keterangan yang ada di gambar pojok sebelah kiri dengan warna yang ada di gambar peta. Jadi dari situ kalian bisa menebak, oh daerah ini, pulau ini jumlah penduduknya, kepadatan penduduknya jumlahnya begini gitu ya. Kalian bisa melihat dari keterangan yang ada di pojok kiri ya. Nah, setelah kalian perhatikan peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia tadi, di buku kalian, di buku tema, di bawah buku tema itu yang di bawahnya gambar peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia, ada beberapa pertanyaan yang coba sekarang kalian jawab ya. Kita jawab bersama-sama ya. Ya, sudah dibuka bukunya? Oke, kita jawab mulai dari pertanyaan pertama ya. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, coba kalian lihat sekarang di gambar itu. Kalau pulau yang padat penduduknya digambarkan, dilambangkan dengan warna apa? Kalian lihat di situ. Pulau mana? Daerah mana? Ya, betul. Yang paling padat, terpadat penduduknya adalah di Pulau Jawa ya. Betul sekali ya. Sekarang nomor 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Dilihat di situ di peta, kalian cocokkan dengan gambar keterangan yang ada di pojok sebelah kiri. Gimana? Iya betul. Pulau yang paling sedikitnya adalah Pulau Papua. Bagus ya. Sekarang pertanyaan ketiga. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Sekarang kalian lihat di peta mana Pulau Lampung ya. Provinsi Lampung ya, Provinsi Lampung ada di sebelah mana, kalian perhatikan. Sudah ketemu? Lampung? Ya, kalau sudah ketemu, berapa jawabannya? Ya, betul ya. Jumlah dari kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah sekitar 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Bagus ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan keempat ya. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Di situ kalian lihat daerah Provinsi Papua Barat. Ya, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi ya. Iya ya, masih sedikit sekali penduduknya ya. Iya. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Karena perhatikan pertanyaan terakhir, nanti tugas buat kalian, coba kalian cari ya jawabannya apa. Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi di tempat tinggal kalian, di tempat tinggalmu ya. Kalau kalian tinggal di Provinsi Jawa, otomatis ya kalian mencari di Provinsi Jawa. Tergantung kalian tinggalnya di mana ya. Ya. Wilayah Indonesia yang sangat luas tadi dan yang berupa kepulauan ya telah membuat keberagaman penduduknya yang mengakibatkan keberagaman penduduk di Indonesia. Salah satunya adalah keberagaman suku ya. Sekarang mari kita amati peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Kalian juga bisa melihat referensi lain ya, bisa mungkin dari atlas atau dari sumber-sumber lain, kalian bisa buka itu ya untuk mengetahui persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Ya. Setelah kalian mengamati persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia melalui peta, sekarang mari kita bahas suku-suku yang mendiami beberapa wilayah pulau di Indonesia ya. Coba sekarang Ibu bantu, di situ ada slide, di situ ada kata-kata pasangkan antara pulau dan suku bangsa. Berikut ya ada kata-kata yang di situ ada kata-kata pasangkan ya, tertutup dengan gambar Ibu, tidak apa-apa ya. Di situ ada kata-kata pasangkan antara pulau dan suku bangsa yang ada di gambar tersebut ya.
Ya, kita mulai dari yang pertama itu dari sebelah kanan itu gambar dari suku mana ya kira-kira ya? Ya, dilihat itu kira-kira orang pakai baju seperti itu berasal dari suku mana? Iya, dari suku Papua. Kita sambung, kita tarik garis dengan Pulau Papua ya. Berarti kalau orang Papua pakai bajunya seperti itu, baju adatnya ya. Sukunya pakai baju itu. Kemudian yang kedua ada baju adat atau orang yang bersuku Kalimantan ya. Kalimantan di situ ditarik garis menuju pulau dari Kalimantan ya. Selanjutnya ada Sumatera di situ ya. Oh berarti orang Sumatera itu sukunya memakai baju adat seperti itu. Sampai ke bawah ada Nusa Tenggara, Jawa, Bali, Maluku dan Sulawesi. Nanti bisa kalian lihat, kalian cermati, kalian lihat ya. Setelah dipasang-pasangkan Ibu bantu tadi, kalian cermati, oh seperti ini, Papua bajunya seperti ini, sukunya seperti ini, dan selanjutnya sampai akhir pada Pulau Sulawesi ya. Demikian tadi beberapa contoh ya, contoh suku-suku yang ada di Indonesia ya. Baik anak-anak, berikutnya Ibu juga menyajikan peta persebaran agama yang ada di Indonesia ya. Ya, kalian bisa menyimak apa saja agama yang dianut suatu daerah atau pulau dengan memperhatikan tanda yang ada di pojok kiri juga ya. Perhatikan ya, setiap warna mewakili masing-masing agama. Seperti contoh di situ ya, warna hijau mewakili agama Islam ya, warna biru mewakili agama Kristen Protestan, ungu mewakili Kristen Katolik, merah mewakili agama Hindu, dan kuning juga mewakili agama-agama yang lain. Dari situ kalian bisa mencocokkan dengan warna. Kalau hijau, oh di daerah hijau di pulau ini warnanya hijau semua, oh berarti agamanya Islam semua. Oh di sini warnanya merah, oh berarti agamanya Hindu. Kalian bisa melihat masing-masing agama dari masing-masing pulau dari keterangan gambar yang ada di peta persebaran agama yang ada di Indonesia ya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan singkat mengenai macam-macam peta ya. Diingat tadi mulai dari apakah definisi dari peta, kemudian jenis-jenis peta, peta umum, peta khusus, contoh-contohnya sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti ya. Dan sekarang kita beralih ke topik materi yang kedua, yaitu tentang sebuah bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia ya. Di situ kalian bisa melihat di buku kalian ya, di halaman 85 dan 86 ya. Kalian lihat di buku tema kalian ya. Nanti tugas kalian ya, kalian bacanya sendiri dengan cermat ya, dibaca, dipahami dari masing-masing paragraf, mulai dari paragraf pertama dan sampai paragraf terakhir. Ada berapa paragraf di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Ada 7 paragraf di situ. Nah, tugas kalian nanti hanya mencari ide pokok ya. Sudah terbiasa kalian mencari ide pokok yang ada di gambar ya, yang ada di bacaan. Baik anak-anak, setelah kita tadi membahas materi tadi, sekarang kita membahas materi berikutnya, materi terakhir kita, yaitu tentang materi PPKN, yaitu mengenal contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita amati bersama gambar di layar berikut ya. Berikut adalah beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya, sesuai lingkungan yang ada di situ. Yang pertama contohnya ada di lingkungan sekolah. Ya, perilaku apa sajakah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama yaitu memilih teman hanya yang kaya saja. Ya, berikutnya tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, mencontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman dan yang lain-lain. Itu tadi merupakan contoh dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang berada di lingkungan sekolah. Kalian bisa mengamati juga di bawahnya contoh perilaku yang tidak sesuai yang ada di lingkungan rumah ya. Contohnya apa saja? Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, berbohong, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga dan yang lain-lain ya. Yang terakhir adalah
Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Apa sajakah contohnya? Tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, ya, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya. Ya, di bawahnya yaitu tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, ya, suka pamer kekayaan, ya, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Ya, itu tadi beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ya. Baik anak-anak, demikian tadi materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya, ya. Terima kasih Ibu sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.